Sobat Lobster, gimana kabar kalian semuanya? Saat ini ketemu lagi dengan konten kita di channel kita Dewa Sakti Lobster Farm. Yang saat ini kita berada di farm kita di Jalan Pelita, RT 2 RW 9, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Oh ya sobat, saat ini masa-masa PPKM. Gimana kabar kerjaan sobat semuanya? Lancar, kesehatannya juga baik kan? Jangan lupa selalu prokes, bawa masker, selalu konsumsi vitamin biar imun kita terjaga dengan baik. Oke sobat, ini kami mau mengenalkan farm kami. Ini adalah kolamnya berbentuk kita bikin tingkat karena memanfaatkan lahan yang kecil dan supaya bisa maksimal. Dan ini jumlahnya semuanya ada 7 tingkat, 7 kolam tingkat. Satu kolam itu ada sekitar, ada yang 3, ada juga yang 4, dan total semuanya adalah 27 kolam. Dan setiap masing-masing kolam itu kasih lobster, ada yang indukan, ada yang bibit, ada yang sudah bertelur, kita buat karantina, ada juga yang udah jadi buraya dan lain sebagainya. Berbagai ukuran lobster dari buraya 1 in, 2 in, 3 in sampai yang terbesar nanti 8 in yang ada di farm kita ini. Kita lihatin ya sobat. Oke sobat, kolam ini tingginya sekitar 3 meter, lebar kolam ini 1,5 meter, karena yaitu sobat memanfaatkan lahan. Dan kita bikin supaya jaraknya ini lumayan lebar. Ini kita bikin jarak 40, dan setiap kolam ini kita bikin 30 cm. Cuma yang bawah ini agak tinggi karena apa sobat? Di tempat kita itu kalau hujan itu banjirnya kadang segini. Nah makanya kita bikin tinggi supaya airnya nggak masuk ke dalam. Bahan bakunya cuma baja ringan, reng baja ringan. Kita membutuhkan sekitar 23 batang baja ringan, 2 lonjol reng ya, reng baja ringan. Dan ini kita juga dari bawahnya sobat, ini papannya itu kita memakai GRC. Kenapa kita pakai GRC kan, atau kenapa nggak pakai triplek atau yang lainnya? Karena kalau triplek itu kalau kena air itu bisa busuk. Jadi nggak bagus karena ini kan pasti kena air ya sobat. Kalau GRC itu kena panas, kena hujan, kena air itu tetap kuat, tetap kokoh. Makanya kita memakai GRC untuk bahan dasar lantai kolam. Dan ini kolamnya kita bikin sistem overflow. Artinya air itu dari atas itu kalau udah penuh baru turun, penuh turun. Dan setiap turun itu kita melalui pipa-pipa ini sobat. Nah, pipa-pipa ini tinggal mancur gitu ya, itu kan menghasilkan oksigen, jadi lebih efisien. Dan kita setiap satu kolam itu cuma pakai 1 pompa, jadinya lebih irit. Dari bawah sini kita naikkan ke atas, masuk ke filter. Setelah dari filter kita alirkan ke kolam-kolam yang lain, dan itu efisien, kita menghemat biaya juga. Hasilnya juga lumayan bagus sobat. Ini bersih, nggak bau, sehat untuk lobster. Oh ya sobat, di tempat kita ini Dewa Sakti Lobster Farm itu ada berbagai lobster jenis ukurannya, dari yang 3 in, 4 in, 5 in, 6 in. Ini buat indukan, indukan yang bertelur ya. Kita taruh di tempat kayak bakul nasi ini supaya apa? Lobsternya itu aman, nyaman, nggak terkena gangguan ya, jadinya reproduksi telurnya itu bagus. Dan setiap indukan yang bertelur atau mengerami telur ini memerlukan paling enggak waktunya itu 30 sampai 40 hari. Untuk menghasilkan buraya ya, nanti sampai jadi buraya itu waktunya sekitar 30 sampai 40 hari. Baru nambah samping-sampingnya ini supaya apa? Supaya nggak naik ke atas, nggak lepas. Makanya kita kasih ini biar
biar aman lobsternya nggak pergi-pergi. Dan sobat, ini saya lihatin kolam yang sudah indukan yang sudah jadi buraya, ada burayanya. Saya lihatin sobat. Nah, ini adalah kolam indukan bertelur sekaligus ada burayanya. Mungkin sobat lobster bisa lihat itu banyak sekali buraya lobster. Ukurannya masih kecil, masih sekitar 1 minggu 2 minggu lah di sini lah. Ya pasti sobat, kalau mau budidaya, terutama budidaya lobster itu bisa memanfaatkan lahannya ada berapa, ukurannya berapa, itu bisa dimanfaatkan dengan dibikin kolam tingkat kayak gini. Karena ini efisien banget dan ini kuat. Nah, ini sama sekali nggak goyang, malah yang goyang aku nih, goyangnya malahan. Nah, ini pakai baja ringan. Ini cuma memakai 23 batang saja sudah bisa menjadi satu kolam tingkat. Harganya waktu itu sudah lebaran naik. Ini kita beli 100.000 per batang lah, 100.000-an lah per batang. Dan kita juga bikin pokoknya setiap kolam ini paling enggak anggarannya sekaligus terpal, pompa, pralon dan lain-lain sekaligus filter itu anggarannya sekitar 5 juta. Ya memang modalnya lumayan sobat, cuma ini kan bisa bertahan untuk bertahun-tahun ya. Jadinya lebih efisien, kita juga mempunyai banyak kolam. Ini totalnya di sini 27 kolam. Oke sobat, kita cek kolam yang di atas itu seperti apa. Sobat lobster juga pasti penasaran toh di atas itu kayak gimana, sistem filternya gimana. Nah itu ikuti saya tak mau manjat dulu. Ini enak sobat, buat manjatnya gini aja. Nah ya toh ya, ini setiap kolam itu kita kasih jarak gini ya, kasih jembatan. Nah, kayak jembatan Mississippi ya sobat ya. Ini kuat. Nah, ini kuat, beban maksimalnya bisa 500 kilo. Dan ini sobat tak lihatin yang di atas ini ya. Dan sobat, ini adalah sistem filter kita dari kolam yang paling bawah tadi kita naikkan ke atas. Kita masukkan ke sini. Ini adalah filternya. Ada batu karang, ada karang jahe, ada biobol di dalamnya sini, terus ada busa juga. Dan setelah masuk sini, setelah air disaring, air naik bersih, baru kita keluar ke sini. Nah, ini kita kasih pralonnya, kita kasih lubang-lubang gitu biar keluarnya kayak banyak air. Dan lobsternya lihat sobat lobster, bisa lihat toh lobsternya sehat-sehat. Dan di atas ini kenapa kita kasih enceng gondok, itu buat mengurangi toksin. Itu juga enceng gondoknya nanti bisa kita jual, karena di Jakarta sini khususnya agak jarang, susah mencari enceng gondok. Dan ini sobat, tuh lobsternya tuh suka banget kan, lihat gitu. Untuk sobat lobster di rumah bisa diaplikasikan ya, bikin kolam terpal tingkat, dan hasilnya ya kayak gini sobat. Di atasnya ini jangan lupa yang pasti itu atasnya harus dikasih faring atau paranet. Fungsinya itu satu, itu memecah air kalau posisi hujan.
terus memecah sinar matahari. Itu biar kualitas pH-nya terjaga dan sehat buat lobster. Karena lobster itu kualitas airnya memang benar-benar harus bagus. Kalau nggak bagus ya efeknya nanti bisa menimbulkan kematian. Oke sobat, saya tunjukin lobster yang ada di kolam pembesaran ini ya. Kita lihat-lihat saja lobsternya kayak gimana. Harus pakai jaring sobat. Kalau nggak pakai jaring susah juga nanti. Wah ini mantap ini sobat. Ini ada yang ukurannya 8 in. Nah, dan ini adalah mantap sekali ya. Dan ini adalah lobster yang ukurannya 8 in yang ada di kolam pembesaran kita. Ya, besar kan sobat. Ini kenapa capitnya satu besar, satu kecil? Ini karena capitnya baru tumbuh. Yang kalau biasa lobster itu kan kalau berkelahi atau gojek sama temannya bercanda itu kadang temannya suka berlebihan. Dia sering matain capitnya. Tapi gak usah khawatir karena capitnya itu pasti akan tumbuh. Nah ini adalah kecil, ini besar ya. Dan ini adalah ukuran lobster 8 in yang ada di kolam pembesaran kita. Begitu sobat, ini adalah sebagian dari farm kita yang ada di Condet di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati. Kalau ada sobat yang mungkin masih belum tahu penjelasannya bikin kolamnya kayak gimana, ukurannya gimana, itu bisa hubungi nomor ini atau datang langsung ke farm kita. Kita selalu terbuka buat siapa saja yang ingin belajar, ingin mengetahui tentang perlobsteran. Itu kita terbuka, kita welcome. Datang saja di Jalan Pelita di Kampung Tengah, itu RT 2 RB 9 Kramat Jati, Jakarta Timur. Silahkan monggo main ke sini, tapi jangan lupa masa-masa PPKM kayak gini harus prokes ya. Harus selalu pakai masker, harus selalu bawa hand sanitizer. Kalau nggak bawa di sini nanti kita siapin buat hand sanitizer. Kita saling menjaga. Kita menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga orang lain untuk menghindari wabah-wabah yang tidak kita inginkan. Kita akan mengadakan giveaway. Pokoknya tunggu saja di konten kami Dewa Sakti Lobster Farm. Tentunya pasti ada hadiahnya untuk sobat lobster semua. Jangan lupa untuk selalu komen, selalu subscribe atau bagikan konten kita ini agar bermanfaat bagi orang lain yang ingin belajar tentang dunia perlobsteran. Dari Kampung Tengah, Jalan Pelita, kami dari Dewa Sakti Lobster mengucapkan salam capit merah, selalu prokes dan tetap jaya. Bye bye sobat.